90,2 Serambi FM. Selamat siang Syirulun, apa kabar Anda? Senang sekali seperti yang saya janjikan kepada Anda. Kini kita bergabung dalam talk show bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan tema tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Syirulun, seperti yang kita ketahui, K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan dan juga merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang maksud saya sampai kepada keselamatan dan juga kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, K3 ini wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan juga standar baik nasional maupun internasional. Tentu semua lapisan masyarakat harus memahami dan juga mengerti tentang hal ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang nanti untuk berpartisipasi. Silakan di 0651637172 atau di 0811689020 sembari melaksanakan aktivitas Anda di siang hari ini, Syedalun. Tidak ada salahnya Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui streaming di www.serambifm.com. Baik, sudah ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM saat ini. Mungkin di antara mereka Anda sudah sangat mengenal, apalagi berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut juga untuk Anda yang menjadi member BPJS Ketenaga Kerjaan, ya, khususnya di area Banda Aceh. Baik, yang pertama sekali saya perkenalkan yaitu Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Mopduk Aceh maksud saya, yaitu Bapak Kamarudin Andala. Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga Pak tenaga kerja yang ada di Aceh semuanya tetap sehat. Tetap sehat-sehat semua. Dan Pak. juga selalu menjunjung tinggi keselamatan dalam bekerja. Demikian Pak ya. Pernah siaran sebelumnya di Serambi Pak? Untuk belum Pak, ini baru pertama kali Pak. Ini kali pertama. Serambi, ya. Baik ya, selamat datang Pak di studio Serambi FM. Ya, terima kasih baik, Pak. Yang kedua Syedalun, saya perkenalkan kepada Anda yaitu Kabid Pengawasan Ketenaga Kerjaan, yaitu Bapak Putut Rananggono. Assalamualaikum Pak Putut. Waalaikumsalam. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Aktivitas seperti biasa Pak ya? Seperti biasa. Dan tampaknya juga Bapak ini adalah kali pertama datang ke Serambi FM. Iya, baru pertama kali ini. Baik, selamat datang Pak di studio Serambi FM. Dan yang terakhir Syedalun, seperti yang saya sebutkan, mungkin untuk Anda yang sering berhubungan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan sangat mengenal dengan beliau, yaitu Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Banda Aceh, Bapak Zulkifli R. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ya, baik. Dan ini juga kali pertama untuk datang ke Serambi FM, Yang Pak? pertama di Aceh, kalau di Medan mungkin udah sering. Sering? Udah pernah, bukan sering, ada beberapa kali. Gitu. Ada beberapa kali Pak ya? Ya. Mungkin untuk di Serambi FM insya Allah bisa berlanjut ke depan Pak. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, kita berbicara tema kita hari ini, tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan juga daya saing di pasar internasional. Mungkin saya ke Pak Kamarudin terlebih dahulu. Ya, Mungkin bisa dijelaskan Pak berkenaan dengan tingkatkan budaya K3 ini seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Saudara Lun. Jadi untuk meningkatkan budaya K3, kita berharap antara perusahaan dengan pekerja ini harus ada satu hubungan yang erat. Yang pertama, bagaimana perusahaan itu menganggap pekerja adalah sebagai aset, kemudian oleh pekerja menganggap perusahaan adalah sebagai tempat perlindungan. Maka oleh karena itu dalam hal K3 ini kita berharap oleh perusahaan-perusahaan juga supaya menyediakan semua fasilitas-fasilitas untuk menjamin keselamatan kerja bagi pekerja dan juga menyediakan fasilitas untuk menjamin kesehatan di dalam bekerja, Pak. Maka oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh diberikan kewenangan untuk secara rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki pekerja. Ini terutama yang lebih diintenskan adalah di dalam pengawasan ini kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja di atas 100 orang. Bukan dalam arti yang di bawah 100 orang kita tidak melakukan, tetap kita pantau, tetapi yang di atas 100 itu lebih kita intensifkan dalam pengawasannya.
Mungkin terima kasih. Demikian Pak ya. Ya. Dan sampai dengan saat ini Pak, ada berapa perusahaan yang ada di Aceh khususnya yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, dan juga mungkin bisa disebutkan berapa jumlah pekerja kita saat ini Pak di Aceh? Kalau pekerja kita mungkin secara rinci nanti bisa Pak Putut yang menyampaikan. Kita banyak perusahaan-perusahaan yang ada pekerja yang lebih 100 orang, terutama adalah di perusahaan-perusahaan di perkebunan. Kalau perkebunan pada umumnya ada lebih daripada 100 orang. Kemudian ada juga di perusahaan-perusahaan yang sudah sedikit yang sudah mapan. Itu banyak yang mempekerjakan lebih daripada 100 orang. Jadi kepada pekerja-pekerja yang perusahaan yang mempekerjakan yang lebih dari 100 orang, ini ada satu persyaratan supaya oleh perusahaan itu membentuk bipartit. Bipartit ini adalah antara ada pekerja. Satu organisasi, itu adalah ada unsur perusahaan, ada unsur pekerja. Kalau ada persoalan-persoalan di dalam bekerja itu adalah dimusyawarahkan melalui forum bipartit. Kita juga mengenal ada bipartit dan tripartit, demikian. Tripartit juga ada, bipartit juga ada, Pak. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Andalah tadi. Ini Pak Putut juga bisa memberikan gambaran kepada Syaralun yang saat ini sedang mendengarkan kita, Pak. Saat ini ada berapa perusahaan yang ada di Aceh dan juga ada berapa total pekerja yang ada? Kalau di Aceh ini, di Provinsi Aceh, jumlah perusahaan ada sekitar 4.900-an. Tetapi yang pada saat sekarang ini yang baru wajib lapor baru sekitar 2.800 sekian. Jumlah pekerja sekitar 2 jutaan pekerja, Pak. Jadi pada tahun 2016 ini juga kita mengharapkan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan wajib lapor itu kami mengharapkan melakukan wajib lapor ke instansi kami. Demikian, saudara. Baik. Dan sampai dengan saat ini Pak Putut mungkin bisa diberikan gambaran untuk penerapan ataupun untuk tingkat kepedulian perusahaan ataupun kepada pekerja sendiri terkait dengan K3 ini seperti apa, Pak? Sebetulnya memang itu udah tupoksi kami di bidang pengawasan, bahwa kami kalau melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan, itu kami selalu melakukan sosialisasi masalah kepentingan K3. Jadi tanpa disuruh pun memang itu kita udah kewajiban kita untuk melakukan ke perusahaan-perusahaan semuanya, semua perusahaan yang ada di Aceh. Dan Bapak melihat sendiri seperti apa, Pak, kepedulian dari perusahaan ataupun dari tenaga kerja sendiri untuk memahami hal ini? Untuk saat ini pada waktu kami lakukan monitoring ke daerah-daerah, itu banyak juga yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau SMK3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi di perusahaan juga banyak juga yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, melakukan K3. Tapi ada juga yang juga masih melanggar ya. Dalam pelanggaran ini kita melakukan pembinaan. Kalau memang dilakukan pembinaan belum bisa, baru kita serahkan kepada yang lebih berkompeten untuk menanganinya. Baik. Dan masyarakat juga harus tahu nih Pak Putu, dia sebenarnya apa sih penerapan sebenarnya seperti Bapak sebutkan tadi, ada SMK3 itu kepada bisa dikatakan di perusahaan. Dalam perusahaan itu ada sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Jadi dalam perusahaan tersebut dibentuk manajemen sendiri bagaimana kita menerapkan K3. Jadi di dalam hal ini, dalam bulan K3 ini kita mengharapkan juga kepada masyarakat. Sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan aja yang menerapkan K3, tapi seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat ya, tidak hanya perusahaan. Dan juga kepada semua dinas, SKPA atau SKPD, seluruh Aceh itu juga menerapkan sistem manajemen atau sistem K3. Jadi bukan hanya kepada dunia usaha, tapi kepada seluruh masyarakat. Baik. Ketika hal ini dilaksanakan SMK3 ini pasti ada sangkut pautnya dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, tentu juga bermitra dalam ini dengan pemerintah. Sampai dengan saat ini apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin dari masyarakat sendiri juga agak sedikit bingung. Yang namanya kesehatan nih, BPJS Kesehatan juga ada ini, Pak Zulkifli, seperti apa, Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun. Saya beruntung sekali hari ini mendapat kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dulu PT Jam Sostek namanya. Jadi pas 1 Januari 2014 PT Jam Sostek transformasi ke
BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2016. Nah, di situ tidak jarang sekarang masyarakat tidak memahami apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa itu BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan khusus kita menjadi peserta itu adalah pekerja. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya, semua pekerja yang dipekerjakan di perusahaan mereka. Dengan program-program, ada 4 program, yaitu satu program JKK namanya kecelakaan kerja, yang kedua JK namanya jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua JHT, plus satu lagi sekarang Serambi pun sudah ikut sekarang JP jaminan pensiun. Jadi pas di 1 Juli 2015 kemarin jadi program 4 sekarang ada jaminan pensiun. Nah, untuk Cedalon perlu diketahui BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sama dengan BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan itu hanya dia melayani khusus perawatan dan pengobatan. Di BPJS Ketenagakerjaan di samping wajib terdaftar, perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya, manfaatnya adalah dirasakan oleh si keluarganya. Karena di situ ada santunannya. Nah, kalau di BPJS Kesehatan dia tidak berupa santunan, tapi kita ada santunan kematian, minimal jaminan hari tua. Dia bekerja sampai usia 55 tahun, tidak terjadi apa-apa, dia wajib mengambilkan haknya. Itulah jaminan hari tua. Tapi dalam bekerja sehari-hari, baik berangkat dari rumah atau sampai di tempat kerja, seandainya terjadi kecelakaan kerja tadi, dia sudah tertanggung di BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya tidak ada batasnya. Kalau dulu waktu PT no limit dia. No limit. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan sementara. Iya, baik. Jadi sangat berbeda Syedalon antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Demikian Pak ya. Betul. Jadi dari setiap perusahaan apakah juga memberi ada limit Pak? Kalau disampaikan tadi ada lebih dari 100 pekerja dan sebagainya, atau bagaimana ini Pak? Sekarang kalau dulu waktu PT Jam Sostek mungkin masih ada limit minimal 10 orang. Untuk sekarang ini dia tidak mesti ada perusahaan. Jadi ada istilahnya PU, penerima upah wajib, BPU bukan penerima upah. Contoh pedagang kaki lima. Baik. Bagi nelayan. Itu sudah banyak jadi peserta sekarang. Baik. Baik Pak Zul, kita sudah tersambung dengan penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Salam Niko. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Sama Pak Ferry Niko nih. Pak Ferry, silakan Pak Ferry, apa yang ingin ditanyakan Pak? Tentang tenaga kerja ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa tahun masa pekerja itu mendapatkan santunan? Apa baru pertama dia masuk kerja langsung dapat santunan? Dia masuk kerja hari ini, tiba-tiba besok dia ada kecelakaan kerja dapat dia santunan begitu. Santunan untuk apa ini Pak? Santunan pekerja, misalnya kan ada perusahaan menerima pegawai baru. Dari proyek kan dia dari terima kerja yang di perusahaan tersebut, tiba-tiba besok harinya dia kerja, tiba-tiba ada kecelakaan kerja, tak luka, dia tak langsung dapat santunan begitu, atau masa kerja dihitung. Kan? Ini apabila sudah bergabung di BPJS Ketenagakerjaan, demikian Pak Ferry ya? Iya benar, karena saya kan pegawai negeri. Iya. Swasta, apa sama seperti itu. Baik. Lalu kemudian yang kedua, apabila tenaga kerja tidak membayar santunan itu apa sanksinya? Kadang-kadang ada saya baca koran juga, ada perusahaan A nggak membayar santunan, dia sampai dia cekkan saya enggak, mereka tuh jadi bisa santunan pada sanksinya. Yang ketiga, yang terakhir ini kok. Itu jalan santai, saya ada baca koran hari ini jalan santai itu bagaimana cara prosedur jalan santainya? Apa tiketnya di kantor BPJS tenaga kerja atau di Belang Padang nanti ambil tiketnya? Tiket bagaimana Pak? Tiket jalan santai. Oh iya. Non terbiasa dari 3 presiden tadi ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferry di Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan santunan kepada pekerja dan apa punishment bagi perusahaan mungkin yang tidak
menerima ataupun tidak membayarkan santunan bagi tenaga kerjanya yang dalam hal ini mungkin kecelakaan dan sebagainya. Ya, nanti Pak Zul bisa menjawabnya. Dan tentu Syiralun sangat penting sekali keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini bagi perusahaan yang menerapkannya kepada para pekerja. Tapi kita tahan dulu Pak, kita break sejenak, nanti kita kembali lagi. Dan pastikan Syiralun untuk Anda yang bergabung bisa langsung bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Kita masih berada dalam talk show bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan tema tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM. Syiralun, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berada dalam talk show bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan tema tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Masih dengan 3 orang narasumber kita di studio Serambi FM. Yang pertama adalah Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Bapak Kamarudin Andala, dan juga Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Bapak Putut Rananggono, dan juga Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Bapak Zulkifli R. Baik Pak Zul, mungkin saya ke Pak Zul terlebih dahulu berkenaan dengan pertanyaan Pak Ferdi tadi Pak. Sebelum kita break, beliau menanyakan berkenaan dengan santunan pekerja dari BPJS sendiri seperti apa nih kalau memang ada pekerja ataupun katakanlah bukan pekerja pabrik tapi juga pedagang dan sebagainya. Baik, terima kasih Syiralun. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, perusahaan itu wajib mendaftarkan perusahaannya serta tenaga kerjanya. Iya. Nah, yang ditanya tadi menurut saya dengar haknya. Iya. Haknya. Jadi perusahaan kalau sudah mendaftarkan perusahaannya serta tenaga kerjanya dan sudah membayar yuran pertama, seandainya terjadi insiden yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan kerja maupun kematian, dia sudah dapat hak santunan. Santunan itu tergantung nanti. Kalau dia sudah terdaftar, dia kecelakaan kerja sedang bekerja, kalau dia meninggal dunia, ya kan? Kalau dia meninggal dunia, dapat santunannya sesuai gaji yang dilapor kepada kita kali 48 bulan gaji. Itu manfaatnya. Yang kedua, dia sudah terdaftar, sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sudah bayar yuran, meninggal di luar hubungan kerja, dia juga dapat santunannya 24 juta. Selain jaminan hari tua juga dikembalikan. Itu haknya. Mungkin itu dia. Tapi kalau memang nanti perusahaan tadi karena ada disinggung tadi dengan mungkin walaupun nanti ditambah sama Pak Kadis ya kan. Di samping itu tadi dia tanya kalau sanksi yang dia perusahaan itu tidak mendaftarkan tenaga kerjanya itu sesuai juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Perusahaan itu tidak mengikutkan tidak mendaftar perusahaan dan tidak mengikutkan tenaga kerja terdaftar tadi, dia dapat denda 1 miliar. Dan karyawan dapat kurungan penjara 8 tahun. 8 tahun penjara. Tidak main-main, Mbak ya. Itu sesuai PP nomor 86 tahun 2013. Jadi ada lagi sanksi administratifnya. Tidak mendapat izin usaha kalau si pengusaha tadi. Terus yang kedua, tidak dapat ikut tender kalau dia berupa proyek. Dan satu lagi tidak dapat izin usaha IMB. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sementara. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Kadis, silakan. Iya, baik. Ya, kita ke Pak Kadis. Silakan Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan, Pak? Oke, terima kasih, Saudara Lun. Ini menarik sekali apa yang dipertanyakan tadi adalah menyangkut dengan sanksi kepada perusahaan. Kita tingkatkan pengawasan supaya untuk melihat kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh perusahaan, yang dihadapi oleh pekerja. Maka kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS untuk mendapat jaminan ketenagakerjaan baik dalam bentuk hari tua maupun hari kecelakaan kerja maupun jaminan kematian, ini kita akan berikan teguran pertama kali.
kita lakukan pengawasan. Kalau itu kita berikan teguran, dilakukan pengawasan, dan kalau memang ada ini kita lakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Apabila sudah kita lakukan teguran-teguran sudah beberapa kali tidak diindahkan oleh perusahaan-perusahaan, ini dengan cara otomatis sesuai dengan perintah, ketentuan, peraturan perundang-undangan, ini akan kita limpahkan kepada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan itu, Pak. Karena kita kan juga di sini juga dilindungi oleh pengadilan, seperti ke pengadilan, kita ajukan ke pengadilan. Kalau itu sudah diputuskan oleh pengadilan, ini kita tindak lanjuti. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang harus kita coba koordinasikan tidak memberikan izin bangunan, nanti kita koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian ada yang harus dicabut izin usahanya, juga kita koordinasikan kepada instansi yang mengeluarkan izin usaha. Maka kita tahu itu adalah melalui peningkatan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan, Pak. Mungkin demikian, Pak. Baik, demikian ya. Dari Pak Putut, Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Dan kita tahu yang mengeksekusinya ini kan bisa dikatakan ini langsung ke Pak Putut nih. Bagaimana, Pak? Ya, saudara, dalam masalah eksekusi ini kita selama ini belum pernah kita lakukan. Kita lakukan selama ini pembinaan kepada mereka. Dan kebetulan perusahaan-perusahaan di Aceh nurut semua. Nurut semua ya? Patuh, Pak ya? Patuh peraturan. Iya. Dan kita tahu, Pak, bahwa sesungguhnya menjadi isu nasional tentunya bahwa ada masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendukung terciptanya K3 di tempat kerja terkait dengan menghadapi perdagangan bebas dan sebagainya? Ya, dari perusahaan-perusahaan kita himbau kepada mereka semua, para pekerjanya itu paling enggak mereka memiliki sertifikat kompetensi untuk mereka tetap berada di pekerjaannya. Karena kalau kita melihat pada MEA nanti tahun 2016 ini, itu kan semua pekerja harus bersertifikat. Jadi kepada semua kita himbau kepada semua khalayak, semua secara umum. Baik itu yang profesi dokter atau pekerja atau buruh, semua harus bersertifikat. Jadi kita harapkan seperti itu. Jadi kita dari dinas ini mungkin melakukan pelatihan terus bagi untuk pekerja yang siap untuk menerima MEA ini. Demikian, Pak ya. Dan ini juga menjadi catatan penting juga untuk para pekerja, untuk di perusahaan juga. Baik, saya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, seberapa penting sih, Pak, bagi perusahaan untuk bisa menerapkan K3 ini untuk meningkatkan produktivitas kerja? Terima kasih, Saudara Lon. Jadi menyangkut dengan melihat pentingnya perusahaan untuk menerapkan K3, ini saya rasa ini merupakan satu kewajiban. Mengapa satu kewajiban? Ini sudah menjadi perintah daripada peraturan perundang-undangan. Jadi oleh perusahaan-perusahaan ini yang pertama harus menyediakan fasilitas-fasilitas. Jadi fasilitas untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodir, melindungi dari faktor kesehatan. Jadi seperti kalau di perusahaan-perusahaan yang risiko tinggi, katakan yang risiko, mungkin fasilitasnya juga harus dibuat yang lebih bagus. Kalau memang perusahaan-perusahaan yang risikonya rendah ataupun yang ringan, mungkin bisa disesuaikan dengan tingkat risikonya. Maka oleh karena itu dalam rangka menghadapi MEA, saya rasa perusahaan-perusahaan ini harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi peraturan perundang-undangan lah nanti yang coba kita pantau bagi perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini belum melengkapi fasilitas-fasilitas, inilah yang kita berikan pembinaan, koordinasi dan teguran-teguran, Pak, supaya oleh perusahaan-perusahaan itu melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kira-kira begitu, Pak. Sebelum saya ke Pak Zulkifli, mungkin saya ke Pak Putut kembali. Pak Putut, seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin, bahwa sesungguhnya sangat penting sekali ketika perusahaan bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang keselamatan dan juga kesehatan kerja ini. Nah, bagi pekerja sendiri yang merasa bahwa perusahaannya tidak menyediakan hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya atau bagaimana, Pak? Ya, saya rasa seperti itu, Saudara Lun. Karena apa? Karena pekerja itu kan mempunyai hak dan kewajiban.
Jadi kalau memang hak mereka terabaikan, mereka juga bisa berkonsultasi atau berkompromi dulu dengan perusahaan tersebut atau dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Apabila itu juga tidak terlampai, baru ke dinas kami. Itu mungkin kita akan tangani selanjutnya. Demikian ya. Selama ini ada tidak Pak keluhan dari para pekerja bahwa sesungguhnya dari segi keselamatan dan juga kesehatannya itu tidak dipedulikan? Ada, cuma kita bisa atasi ya. Kita atasi semua. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa sampai dengan saat ini belum ada tahap eksekusi, hanya saja untuk bisa dikatakan untuk pembinaan ya, untuk dibina dan sebagainya. Oke, Pak Zul, ini kan kita tahu bahwa dari segi perusahaan di satu sisi mereka juga wajib mendaftarkan para pekerjanya untuk masuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, demikian Pak ya. Nah, itu kalau dari segi perusahaan, bagi para pekerja dan perusahaan katakanlah seperti pedagang yang Bapak sampaikan tadi, apakah sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk menjadi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan? Terima kasih General Alun. Untuk program BPU yang namanya yang saya bilang tadi, bukan penerima upah. Nah, kami baru tahap tahun 2 tahun ini untuk melakukan sosialisasi yang sudah kita lakukan, mungkin sering di pasar-pasar dan baru-baru ini juga di TPI di Lampulo untuk para nelayan kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi tingkat pemahamannya memang di situ orang itu sadar memang. Cuman tingkat kalau di perusahaan itu bedanya kenapa? Dia banyak subsidi dari perusahaan untuk iuran. Tapi kalau yang namanya bukan penerima upah ini, dia ditanggung oleh dia sendiri semua. Itu masalahnya sekarang. Nah, jadi memang saya di situ tidak menerapkan waktu melakukan sosialisasi, tidak menerapkan peraturan. Saya menyampaikan manfaat sama orang itu. Jadi manfaat masuk ini apa? Jadi tujuan pemerintah salah satu di sini adalah itulah beda BPJS Kesehatan dengan kita. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Kenapa saya bilang mengurangi kemiskinan? Seandainya terjadi yang saya bilang tadi tidak diinginkan, yang namanya usia atau kecelakaan itu kita nggak tahu. Tiba-tiba aja terjadi. Terjadi kecelakaan, meninggal misalnya si pekerja tadi, putus hubungan yang cari nafkah tadi kan. Jadi dengan jadi peserta kita, jadi kita bayar santunan dengan 48 bulan gaji tadi, si ahli waris tadi bisa meneruskan hidupnya dan keluarganya, tidak mengharapkan belas kasih orang lain. Itu salah satunya. Baik. Jadi benefitnya itu sangat luar biasa. Demikian Pak Zul ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, seperti apa sih kalau memang lah kalau berada dalam perusahaan, mungkin perusahaan bisa mendaftarkan dan pekerja bisa membayar iuran setiap bulannya. Nah, bagi seperti Bapak katakan tadi bukan penerima upah. Nah, kira-kira syarat untuk bisa menjadi anggota BPJS itu sendiri seperti apa, Pak? Dia ada sumber ekonomi maksud tadi. Dia harus bekerja memang. Jual ikan boleh, jual pedagang kaki lima boleh, tukang parkir boleh, ojek boleh. Malah sekarang tukang ojek ada yang udah masuk Pak, daerah Karing gitu. Nah, baru boleh nih. Saya yang garap itu. Nah, jadi dasarnya dia ada sumber ekonomi. Hanya KTP saja sama kartu keluarga aja kita minta. Baik, demikian ya. Bayar iuran, jadi peserta. Baik, saya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, sesungguhnya ini sangat penting Pak, kesadaran dari para perusahaan untuk bisa menjaga keselamatan dan juga kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Kita tahu bahwa pemerintah juga sudah mengingatkan ataupun sudah mewanti-wanti bahwa sesungguhnya kita harus siap menghadapi karena saingan yang akan kita hadapi nanti adalah para pekerja internasional ataupun mereka-mereka yang datang dari luar negeri dan sebagainya. Kalau sekiranya kita tidak siap Pak, kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Kalau kita tidak siap, memang ini akan menjadi suatu bom waktu bagi kita. Ini akan terjadi persoalan sosial, di mana kalau bahasa Aceh, Buya Kerung didang-dang, Buya Tamang berzeki. Ini kan bahasa Aceh ya Pak, yang menyatakan demikian. Baik. Kita harus menghindari. Maka oleh karena itu pemerintah, khususnya pemerintah daerah, ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Yang pertama, bagaimana masyarakat, penduduk-penduduk kita yang usia kerja, ini kita himbau supaya melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan. Jadi sesuai dengan profesinya. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi bagi
bagi keterampilan-keterampilan yang profesi ini untuk memfasilitasi disiapkan sertifikasi. Jadi sertifikasi profesi ini perlu kita lakukan. Kemudian terkait memang ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, sejauh mana kira-kira yang kemungkinan akan datang tenaga kerja dari luar yang bekerja untuk Aceh ataupun untuk Indonesia. Kalau kita lihat dari pemantauan dari segi upah kerja, kalau pekerja yang dari luar datang ke Aceh atau datang ke Indonesia ini adalah kecil kemungkinan, kecuali yang sifatnya yang skill, yang profesional, yang tidak tersedia di tengah. Kalau yang pekerja-pekerja biasa ini dari segi ongkos kerja ini tidak mungkin yang dari luar, katakanlah dari Malaysia bekerja di Aceh, karena di Malaysia adalah upah kerjanya lebih tinggi sementara di Aceh kan lebih rendah. Maka ini kemungkinan yang lebih besar tenaga kerja Aceh yang bekerja di luar. Maka oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk jadi sudah beberapa tahun kita terus mendorong pengiriman tenaga kerja keluar. Baik, terima kasih. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Daniel di Lamlagang. Pak Daniel di Lamlagang, silakan Pak Daniel, apa yang ingin ditanyakan Pak? Ya, ini langsung ke BPJS ya, Pak Zulkifli ya. Iya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin saya baru Pak Zulkifli. Itu nominal untuk iurannya berapa? Yang pertama, untuk jadi anggota. Terus yang kedua, ada tadi penjelasan katanya tukang ojek atau yang jualan ikan dia bisa masuk juga sebagai anggota untuk BPJS. Sudah minimal dia melihat gaji dia berapa, ukuran dia akan, saya tadi kan akan dibayar 40 sekian bulan ya kalau seandainya dia meninggal. Itu ukurannya itu standar gaji berapa dibayar nanti yang 49 bulan itu kata dia. Terus yang ketiga, bagaimana kalau dengan pegawai kontra ini? Pegawai kontra, terus gimana dia bisa mengakses dapat ke BPJS itu? Pegawai kontra itu kan mungkin kecil, terus apakah dia dibayar oleh dinas terkait atau gimana caranya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel di Lamlagang ya. Dan berikutnya penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Serambi Indonesia. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Ini Bapak Hamid di Pak Hamid. Banda Aceh. Pak Hamid di Banda Aceh. Silakan Pak Hamid, apa yang ditanyakan? Ini saya menarik dengan dialog bulan ketiga bahwa tema kali ini mengenai ekonomi global kalau saya tidak salah ya. Ini kita kan sudah masih 2016 awal daripada masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi saya pikir tema ketiga ini adalah sangat menarik kali ini. Perusahaan-perusahaan agar kita bisa bersaing di dunia perdagangan bebas ASEAN ini, itu K3 sangat penting diberikan oleh perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Penduduk harus sangat-sangat memperhatikan hal ini agar perusahaan-perusahaan yang sudah wajib memiliki SMK 3 itu perlu diberi pemahaman kepada perusahaan. Kalau tidak kita akan ditinggal di belakang ya. Seperti tadi ada sangat Buya Krung Dendeng. Buya Tamang bersegi ya. Tapi bagaimana Buya Krung juga bersegi menang kan? Tapi Dendeng. Jadi apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberi pemahaman kepada setiap perusahaan agar K3 dan SMK 3 itu wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan agar kita bisa bersaing di dunia, paling tidak di 10 negara ASEAN ini dalam rangka perdagangan bebas ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Pak Hamid satu sisi merujuk yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa sesungguhnya ada sedikit zona aman, artinya upah kita belum begitu tinggi ya, masih tinggi di daerah lain ataupun di negara lain Pak, sehingga mungkin orang sedikit enggan kecuali tenaga profesional yang datang. Ya, kita terima penelpon satu lagi yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Wanda di Banda Aceh nih. Dengan Pak Wanda. Ikhwan. Oh, Pak Ikhwan, silakan Pak Ikhwan. Iya, selamat siang semua Bapak Kadis, Bapak. Iya. Saya juga dari BPJS. Iya.
Saya hanya sedikit menanggapi dari apa yang sudah kami dengarkan tadi dalam penyampaian. Belum menarik sekali terkait dengan masalah K3 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran dari pelaksanaan K3 sendiri kan untuk menjamin keberlangsungan tempat usaha, kemudian juga menjamin tenaga kerja dan lain yang berada di lokasi tempat kerja dapat selamat. Kemudian juga seperti kita ketahui juga K3 ini juga bertujuan untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan sekitarnya, Pak. Iya. Jadi dalam hal ini kami selaku masyarakat sangat mengharapkan bahwa penerapan K3 ini bisa lebih ditingkatkan. Mungkin dari dinas yang pertama, bagaimana kemudian mungkin bisa disampaikan program-program yang di tahun 2016 ini yang mungkin dalam peningkatan K3 di tempat usaha apa saja yang mungkin bisa dilaksanakan atau yang sudah diprogramkan. Kemudian juga saya pikir juga masalah K3 ini sangat erat hubungannya dengan masalah pengangguran ya Pak. Artinya ketika ada persoalan K3 di tempat kerja, kebakaran kah misalnya, yang kemudian keberlangsungan usaha menjadi tidak lancar atau proses produksinya tidak lancar, artinya akan timbul banyak persoalan di daerah kita, akan makin bertambahnya pengangguran. Mungkin kami dari masyarakat sangat mengharapkan bagaimana kemudian K3 ini bisa masuk persisten dalam di perusahaan. Mungkin juga yang kami ketahui dari sisi penganggaran, mungkin banyak perusahaan yang masih belum siap dengan penganggarannya. Kemudian juga menarik seperti yang Bapak Kabir sampaikan tadi, mungkin P2K3 yang dimaksud tadi, panitia pembina keselamatan kerja. Ini juga pada setiap perusahaan yang telah memiliki 50 pekerja atau lebih, itu sebaiknya diwajibkan untuk dibentuk agar penerapan K3 bisa terlaksana dengan baik di perusahaan, Pak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Pak. Sekali lagi selamat pada dunia kerja, baik tenaga kerja dan pengusaha, untuk memperingati bulan K3. Semoga penerapan K3 semakin baik di Aceh pada tahun-tahun ke depan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ikhwan sudah masuk bersama kita hari ini. Bapak-bapak yang ada di studio, kita break sejenak. Boleh. Ada 3 penelpon tadi yang sudah masuk, sangat luar biasa antusiasme masyarakat untuk ingin tahu tentang K3 ini. Berikut juga kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan untuk para pekerjanya. Kita akan break sejenak, Syiralun. Kami tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung nanti di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dalam talkshow bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan tema Tingkatkan Budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syiralun, terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Dan kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita talkshow bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan tema Tingkatkan Budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Masih bersama Pak Azul dari BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, ada Pak Putut, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, dan juga ada Bapak Kamarudin, Kadis Tenaga Kerja dan juga Mobilitas Penduduk Aceh. Saya ke Pak Zul untuk menjawab pertanyaan dari Pak Daniel tadi di Lamlagang. Ya, silakan Pak. Baik, Jenderalun Pak Daniel, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin kalau tidak salah catat saya ini, yang pertama ditanya dasar yuran ya. Dasar yuran itu dasar gaji yang dilapor. Persentasenya kalau perusahaan untuk 3 program menjadi 6%, 5,7%, jadi 6,2% dari seluruh program. Itu bagi
pekerja yang didaftar oleh perusahaan. Bagi tukang ojek tadi, karena dia dasar ekonominya sendiri tidak bekerja sama orang, non upah, kita ngambil upah minimum terendah, 1 juta saja. 1 juta saja dengan yuran mungkin sekitar 66.800 per bulan dia store. Itu ada tabungan dia di situ. Ada tabungan juga. Ada tabungan di situ ya. Ada nanti setelah dia beberapa tahun menjadi peserta 5 tahun atau 4 tahun dia tidak lagi jadi peserta, dia tidak mengojek lagi, maksudnya berhenti atau sakit, dia bisa mengajukan jaminan hari tuanya, kita kembalikan. Gitu. Di samping ada perlindungan tadi kecelakaan kerja, meninggal, masih ada haknya di situ. Itu dia. Ada 3 tadi ya. Pegawai kontrak. Satu lagi pegawai kontrak, Pak Daniel, pegawai kontrak itu dia yang mendaftarkan vendornya. Jadi kan sekarang banyak outsourcing, banyak juga ada tenaga kerja yang dipekerjakan di rumah sakit itu, yang dasar kontrak itu, yang mendaftarkan itulah vendornya. Kita datangi bukan tenaga kerjanya, tapi pengusahanya atau vendornya. Dia kalau tidak mendaftar di sini, kami akan wajib melaporkan ke pengawas, ke distributor. Itu Pak Daniel. Demikian Pak ya. Demikian ya Pak. Ya, semoga juga ini menjawab pertanyaan Syedra Loan yang lain berkenaan dengan apabila mungkin statusnya atau pekerjaannya, apakah dia itu adalah tukang ojek, penjaga parkir dan sebagainya. Dan tadi ada juga pertanyaan dari Pak Hamid dan juga Pak Ikhwan ya, mungkin dari Pak Hamid terlebih dahulu, ini berkenaan dengan optimalisasi dari dinas dari Pak Kadis sendiri ini Pak ya, apa yang dilakukan agar perusahaan ini benar-benar memahami SMK 3 ini Pak, silakan. Oke, terima kasih Saudara Lon. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi, itu menyangkut dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Penduduk Aceh. Kita ada beberapa langkah yang melakukan. Yang pertama adalah pembinaan. Jadi pembinaan itu kita lakukan melalui yang pertama adalah menilai peraturan perusahaan. Karena setiap perusahaan yang dibentuk, yang baru dibentuk, itu harus wajib dibuat peraturan perusahaan. Jadi dalam melihat peraturan-peraturan perusahaan itu yang kita lihat apa kira-kira yang sudah dilakukan dalam rangka menjamin kecelakaan kerja dan menjamin kesehatan kepada pekerja. Juga kita juga harus memperhatikan terhadap keberlangsungan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Sebagaimana kita ketahui, memang untuk Aceh ini adalah bukan daerah tujuan, bukan daerah transit. Mungkin kalau investor kan sangat-sangat terbatas untuk masuk ke Aceh dengan berbagai pertimbangan. Mungkin inilah yang kita mungkin ada sedikit melunak, Pak. Di dalam hal ini ada sedikit melunak dalam rangka menjaga supaya perusahaan-perusahaan yang sudah ada tetap ini berlanjut untuk ada kesinambungan. Tapi kita lakukan pembinaan melalui pengesahan peraturan perusahaan. Nah, jadi kita Dinas Tenaga Kerja ada satu kewenangan, setiap perusahaan yang dibentuk di wilayah Aceh ini harus ada pengesahan peraturan perusahaan. Disitulah yang kita lihat, nanti kita berikan masukan-masukan terhadap perusahaan yang sudah disepakati oleh perusahaan dengan pekerja, dan juga fasilitas-fasilitas apa yang disediakan. Disinilah yang coba. Yang kedua, melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, Pak. Pelatihan-pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat dan kepada perusahaan dan sekaligus kepada pekerja. Kita terus lakukan sosialisasi. Di pelatihan juga seperti tahun 2016 ini kita ada rencanakan beberapa pelatihan supaya ini dipahami baik oleh pekerja maupun oleh perusahaan-perusahaan. Ini cepat terus kita latih. Dan yang ketiga, kita lakukan penilaian kepada perusahaan-perusahaan. Ada evaluasi, ada evaluasi, Pak. Kita lakukan penilaian seperti penilaian menyangkut dengan tingkat kecelakaan kerja. Di tingkat kecelakaan kerja juga kita lakukan. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 ini sudah dilakukan penilaian. Kita di Aceh ini tercatat ada 11 perusahaan yang zero incident. Jadi zero ada incident, 11 perusahaan. Ini diberikan penghargaan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.
Kemudian juga untuk tahun selanjutnya, tahun 2015 sudah dilakukan penilaian kepada perusahaan ini. Tercatat ada 16 perusahaan yang mendapat zero incident. Ini juga akan pada taat upacara hari K3, itu hari H-K3, nanti Pak Gubernur akan memberikan penghargaan kepada 16 perusahaan tersebut, Pak. Baik, jadi ada 16 perusahaan, Pak, ya. Jadi yang kita rencanakan adalah pada tanggal 11 Februari. 11 Februari kita rencanakan nanti ada satu upacara khusus yang kita lakukan ini dalam rangka hari K3 juga, memberikan penghargaan kepada 16 perusahaan yang sudah dilakukan penilaian oleh tim ini, Pak. Baik, demikian. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Iya. Demikian Pak Hamid, dan pertanyaan dari Pak Ikhwan tadi juga ada. Mungkin saya ke Pak Putut, Pak. Pertanyaan dari Pak Ikhwan tadi. Pertanyaan Pak Ikhwan tadi, Saudara Lun, bagaimana kita menerapkan K3? Kita selama ini memang selalu terus-menerus, Pak. Iya. Terus-menerus, Saudara Lun, menerapkan bagaimana K3 itu diterapkan di dalam masyarakat. Iya. Baik itu kepada masyarakat pengusaha kecil seperti penggosok batu yang selama ini kemarin tuh ngetren, sekarang sudah mulai meredup. Bagaimana kita mengolah untuk kesehatan kita sendiri dan keselamatan kita sendiri, seperti itu. Untuk Pak Saudara Lun Ihwan, kita mengharapkan kan di Aceh ini, terutama di Aceh, dalam jangka panjang masyarakat Aceh ini memiliki kemandirian dalam berbudaya K3. Karena apa? Karena budaya K3 merupakan bagian integrasi dalam pembangunan untuk di Aceh. Dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan, dan semua pihak, bukan Dinas Tenaga Kerja aja, jadi semua pihak secara terus-menerus ikut mengembangkannya. Baik, seperti yang disampaikan tadi, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh dinas, Pak, ya. Salah satunya itu adalah pembinaan dan juga sosialisasi. Tentunya juga bagi perusahaan ataupun pekerja benar-benar memahami tentang K3, khususnya untuk perusahaan sendiri. SMK3 ini benar-benar bisa dijalankan. Demikian, Bapak-bapak, mungkin waktu kita sangat terbatas sekali, kita harus segera berpisah. Tentu sangat luar biasa perjumpaan kita hari ini, sangat memberi, katakanlah mungkin cakrawala baru untuk para pendengar kita. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Zulkifli, Pak, untuk kesempatan kali ini? Ya, semoga masyarakat, khususnya masyarakat tenaga kerja, akan sadar manfaat program-program yang dilakukan oleh BPJS dari program pemerintah yang sangat mulia ini. Mungkin itu saja himbauan saja. Juga pengusaha-pengusaha mendaftarkan tenaga kerja yang sebenarnya, karena banyak perusahaan mendaftarkan tenaga kerja setengah. Misalnya ada 20 tenaga kerja, dia daftar 10. Baik. Sehingga nanti kalau terjadi kecelakaan dia harus tanggung sendiri. Jadi harapan saya begitu aja, Pak. Baik, Pak Zulkifli, dan kemudian saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan bisa dikatakan momen bulan K3 di Provinsi Aceh. Ya, apa harapannya, Pak? Ya, kita berharap kepada perusahaan, kepada pekerja dan kepada masyarakat. Jadi dalam rangka bulan K3 ini, yang pertama kepada perusahaan ini benar-benar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwajibkan kepada perusahaan. Kemudian kepada pekerja juga, kalau ada persoalan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ini disampaikan diinformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk kita lakukan pengawasan yang lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya kepada masyarakat umum, ini kami berharap ada partisipasi yang luas, agar juga memantau bagaimana kondisi sosial antara perusahaan dengan pekerja, juga dengan masyarakat di sekitarnya itu. Kira-kira begitu, Pak, dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kadis, dan terakhir dari Pak Putut, apa yang ingin disampaikan, Pak, sebagai closing statement? Saya rasa dari Pak Kadis sudah cukup itu. Iya, sudah cukup mewakili, Pak. Karena semua sudah pada di situ. Iya, hanya saja nanti apabila mungkin tim Bapak datang untuk melakukan pembinaan ataupun sosialisasi, pihak perusahaan tidak hanya mengiyakan tapi tetap harus menjalankan. Demikian, Pak, ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di studio Serambi FM saat ini. Sangat menarik perbincangan kita, tapi sayangnya kita harus berpisah. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Syedalon, demikianlah perbincangan kita dalam talkshow bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk siang hari ini dengan tema tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung untuk memberikan pertanyaan, ada Pak Ikhwan, Pak Hamid dan juga Pak Daniel. Tidak ketinggalan ada Pak Ferry juga tadi yang ikut bergabung bersama kami. Dan Syedalon, kita akan berjumpa di lain waktu. Saya Niko Firza. Wassalam.